nafas melalui hidung. Ideasikan Anda menarik energi kebaikan dari semesta secukupnya masuk ke dalam tubuh. Dan saat menghembuskan nafas melalui lubang hidung, melepaskan sisa-sisa ketegangan, tidak nyamanan yang ada pada tubuh, maupun ketegangan di pikiran, termasuk emosi-emosi negatif. Flexible breath akan membantu kita untuk merasakan tubuh terasa lebih ringan, pikiran terasa lebih tenang. Kita akan mulai memindahkan kesadaran dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Hanya menyadari, tidak memberikan analisa atau label apapun pada bagian tubuh yang saat itu kita lihat. Dengan tetap menyadari tarikan dan hembusan nafas, membawa kesadaran pada puncak. Kita lakukan tanpa jeda, pelan saja. Rasakan bagian-bagian otot leher Anda yang meregang, yang mengalami pijatan. Lakukan yang ketiga kali, sampai di bawah. Lakukan arah sebaliknya. Tarik nafas, waktu akan mengangkat leher ke atas, dan mengembuskan nafas saat akan membawa tubuh. Jadi setiap titik itu hal yang saya sukai adalah Mbak Yoli itu selalu belajar dari feedbacknya itu. Semakin kesini itu semakin baik. Dan tadi pun pada saat mengajar, karena kalau teman-teman juga masih ingat yang satu grup, Mbak Yoli kalau ngajar yang kelas yang power, yang sequence, itu kan terasa banget powerful kan. Tapi pada saat mengajar kelas yang quiet seperti ini, yang kali ini di titik 7 ini pace-nya sudah sangat bagus gitu. Tadi pada saat mengarahkan meditasinya itu juga pace-nya sudah tertata, tidak terlalu cepat. Dan salah satu yang bisa mungkin kita gunakan sebagai trik pada saat entah itu mengarahkan mindfulness meditation untuk body awareness atau mengarahkan saat yoga nidra. Jadi saat kita menyebutkan bagian tubuh, kita lakukan juga. Jadi jangan fokus menghafal kalimat yang akan kita sebutkan, yang ucapkan. Jadi kalau kita bilang bawa kesadaran pada puncak kepala, kita tempatkan kesadaran di puncak kepala. Sadari wajah, sadari. Jadi di situ kita pada saat membawa kesadaran kita pada bagian tubuh itu, kita juga berhenti sejenak. Jadinya pace-nya itu akan tertata dia. Tapi kalau kita terlalu banyak memberikan kalimat di sana, kan kita fokus dengan kalimat yang kita ucapkan. Kadang nggak ngeh seberapa lama, kita terlalu lama mungkin kita diam pada area itu. Jadi baik itu di yoga nidra. Yoga nidra itu adalah salah satu latihan mindfulness. Yoga nidra, mindfulness meditation untuk body awareness, pace itu penting. Kalau kita terlalu cepat, orang belum sempat merasakan. Tapi kalau terlalu lambat, terlalu lama berdiam pada satu bagian tubuh, pikiran itu akan menambahkan analisa, menambahkan judgement di sana, mungkin melantur karena terlalu lama kan pikiran suka menghilang gitu. Jadi menemukan keseimbangan antara berdiam sejenak tetapi tidak terlalu lama di sana. Jadi pada saat kita memberikan arahan, kita juga melakukan yang sama. Jadi itu akan menjaga pace, kecepatan dari kita memberikan instruksinya itu menjadi lebih tertata. Yang kedua, kita juga terhindarkan dari
lupa misalnya. Ya, yoga nidra itu nggak perlu skrip lagi, karena kita sudah secara alami itu mengikuti terbiasa gitu mengikuti kecepatan bagian-bagian tubuh yang kita sebutkan begitu. Oke. Kemudian untuk neck stretching tadi, di situ juga saya suka Mbak Yuli mengingatkan untuk tidak menekan kepala. Jadi orang tanpa sadar sering menekan pada saat begini. Ya, ini sedikit risky bagi leher, terutama bagi mereka yang nggak terbiasa dengan feelingnya bagaimana. Jadi ini penting, hal yang kelihatannya sepele, tapi arahan tidak menekan kepala itu sangat sangat bagus. Kemudian satu mungkin yang perlu teman-teman lakukan saat melakukan neck rotation, ya nafas tiap orang itu panjang pendeknya kan beda kan. Meskipun kita ingin di dalam latihan yoga itu mengarahkan orang supaya memanjangkan nafasnya, tapi mereka yang baru mungkin pertama kali yoga, belum terbiasa, nafasnya cenderung pendek, yang ada mereka kan keliengan mengikuti arahan nafas kita. Kalau yang sudah biasa yoga kan secara alami sudah biasa memanjangkan nafas kan. Jadi saya biasanya memberikan kesempatan selalu melakukannya sendiri-sendiri beberapa putaran, dan tadi Cioli juga melakukannya seperti itu. Dan pada saat mereka melakukan sendiri-sendiri itu juga kesempatan bagi kita pengajarnya untuk mengamati apakah orang-orang di kelas ini melakukan gerakannya sudah terlihatnya cukup baik, cukup nyaman gitu. Kalau kita melakukan semua kan kita sulit untuk melihat peserta kan kalau kita juga melakukan posenya. Nah, kenapa biasanya pada saat kalian melakukan sendiri, saya cenderung duduk dan melihat gitu, sudah benar nggak posenya. Kalau memang kelasnya misalnya kelas power, kelas vinyasa, ya nggak mungkin lah kita ngomongnya pelan-pelan gitu kan. Kita belajar ngomong cukup cepat di sana, memberikan arahan instruksi. Tapi ini adalah dasar melatih bagaimana kita berbicara dengan kecepatan yang baik, diatur, kemudian bicaranya jelas gitu, tidak terburu-buru. Kelas yin itu kan bukan kelas yang terburu-buru kan. Di sini juga latihan pose-pose tantranya juga dilakukan dengan kecepatan yang masih cukup pelan. Jadi kalau kalian sudah terbiasa menata instruksi gitu, memberikan instruksinya dengan detail, dengan clear, saat kalian melakukan mengajar style yang lebih cepat, itu kita sudah terbiasa ngomongnya itu jelas gitu. Jadi nanti pada saat mengajar vinyasa misalnya, ya kita sudah terbiasa clear dengan fokus gerakannya di mana dulu gitu. Karena mengajar itu kan adalah mengenai memberikan instruksi, bukan mengenai hands-on adjustment. Memberikan instruksi dulu, karena kelasnya kebetulan di kelas ada 100 orang, bagaimana kalian mau hands-on adjustment? Jadi memberikan instruksi verbal itu sejelas mungkin, dan itu butuh latihan. Jadi di situ kenapa disebut lambung sebagai asal dari cairan. Dan lambung itu sendiri memiliki cairan yang digunakan untuk membasahi makanan yang masuk, yang kita sebut dengan asam lambung. Jadi kalau kita makan, asam lambung ini kan akan membasahi makanan ini, dan karena sifatnya asam, dia juga membusukkan makanan itu. Kemudian di situ juga ada proses pemecahan makanan. Jadi pertama kan di mulut dulu kan kita kunyah. Itu proses pemecahan yang pertama. Kalau misalnya kita mengunyahnya sedikit, makanan yang masuk kan masih potongannya agak besar gitu ya. Nah, itu tentu membutuhkan upaya yang lebih banyak dari lambung untuk memecah menjadi lebih kecil. Jadi ibaratnya itu di lambung ini makanan itu diubah menjadi bubur yang sangat halus. Dan pada proses ini, karena makanan ini akan dibusukkan dan dimatangkan, ya namanya cairan asam. Kalian kalau menyiramkan cairan asam pada sesuatu, itu kan muncul gelembung-gelembung, bubble-bubble gitu biasanya kan. Jadi kalau contohnya, kalau kalian membersihkan saluran wastafel, pakai baking soda, kemudian disiram cuka, itu biasanya kelihatan tuh bubble-bubble-nya. Nah, di lambung itu juga begitu, ada bubble-bubble ini. Pada saat lambung, kalau dibilang lambung itu memasak makanan kan berarti ada kondisi panas di sana kan. Kalau lambung terjaga panasnya,
secara alami gelembung-gelembung yang dihasilkan dari proses pembusukan ini pecah dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya lambungnya dingin, gelembung ini mungkin nggak pecah. Nah, ini yang membuat kita merasa kembung. Jadi pada saat keluar angin, sendawa atau kentut itu kan rasanya enakan gitu kan. Tapi kalau lambungnya berfungsi dengan baik, cukup hangat, nah itu biasanya secara alami ya gelembungnya akan pecah. Susu, produk dairy itu cenderung membentuk kelembaban biasanya, membentuk phlegm. Kemudian kalau coatingnya putih, coatingnya tebal dan berwarna kekuningan, nah itu lebih ke damp heat biasanya. Saya pribadi biasanya memilih membersihkan coating lidah di pagi hari. Tapi bukan berarti dengan dibersihkan coatingnya masalahnya hilang. Itu hanya produk sampingan, bukan asal mula, bukan sumbernya. Jadi saya membersihkan lidah, coating di lidah itu supaya tidak menjadi sumber bakteri, karena endapan ini akan menjadi sumber sarang bakteri kalau kita tidak bersihkan. Tetapi dengan melihat kondisi lidah, saya menyadari kondisi lambung dan limpa lembab atau tidaknya, terlepas dari saya bersihkan atau tidak gitu. Jadi kalau di pagi hari bangun melihat coating lidahnya tebal kekuningan, nah itu biasanya saya membuat ya rebusan barley lah, karena barley itu cooling, menghilangkan dampness yang sifatnya damp heat. Atau kalau kita berlebihan konsumsi dingin, habis banyak makan es krim misalnya, terus coatingnya jadi tebal putih, nah itu biasanya saya gunakan untuk menghangatkan jahe bisa. Di dalam